Jadi cendekiawan harus tampil. Mereka-mereka inilah para cendekiawan yang harusnya menjadi awal untuk bergerak. Bagaimana tidak hanya menyalahkan, tetapi yuk kita ambil peran untuk bertindak. Karena peduli bukan berarti kemudian kita hanya mengeluhkan tentang gelapnya malam. Tetapi harus ada cara bagaimana menyalakan lilin. Sebagai masyarakat ambil peran, sebagai pendidik ambil peran, sebagai pemimpin ambil peran. Sehingga semuanya memiliki peran untuk memperbaiki cara-cara yang salah yang selama ini kita lakukan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman dan Anda menyaksikan Mireng, Midang Bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Tamu pada malam hari ini sangat spesial sekali di Midang Bareng, yaitu dari STEMIK IKMI Cirebon. Dan satu lagi dari Universitas CIC Cirebon. Sahabat-sahabat Mireng yang istimewa, perebutan di dunia politik dan kekuasaan mempertontonkan politik menang kalah. Apapun caranya sah-sah saja, money politik bertebaran di mana-mana. Apakah ini kemudian mendidik publik dan masyarakat kita? Atau memang ada cara lain yang lebih baik dan mendidik? Nah, kita akan bahas tema pada malam hari ini adalah politik menang kalah atau benar salah. Seperti apa penjelasannya, kita undang saja motivator sekaligus tuan rumah Midang Bareng, Bang Hak. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas tentang berpolitik apakah memang harus menang kalah ataukah punya prinsip-prinsip benar salah. Idealnya adalah bagaimana benar dan menang. Pilihannya harus itu, dilakukan dengan cara-cara yang benar dan menang. Karena ada individu ketika ingin mencapai sesuatu, ketika tujuannya adalah baik tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, maka akan merusak kebaikannya. Tetapi ketika kita punya satu konsep tujuan yang baik dikalahkan oleh cara-cara yang baik. Maksudnya begini, ada orang yang punya tujuannya baik tetapi cara-caranya buruk. Itu dikalahkan oleh mungkin tujuannya buruk tapi dilakukan dengan cara-cara yang baik. Berarti kita punya tujuan di situ. Tujuan-tujuan yang baik tergantung bagaimana caranya. Kalau caranya kemudian buruk, maka merusak tujuan baiknya. Dan bisa jadi kita akan lupa dengan tujuan-tujuan baik yang akan kita mau capai. Tapi ada orang yang pengen tujuannya dengan cara-cara baik, tetapi pengelolaannya dilakukan dengan cara-cara yang buruk. Itu berarti semua kebaikan-kebaikan yang kita perjuangkan bisa saja dikalahkan oleh orang-orang yang punya tujuan buruk tapi dengan cara yang baik. Jadi ada orang yang tujuannya memang buruk tapi dikelola dengan cara-cara yang baik. Kalau begitu kuncinya adalah bagaimana pengelolaan untuk mencapai tujuannya. Dan banyak sekali orang-orang yang punya tujuan buruk tetapi pencitraannya baik sehingga dia bisa menang. Akibatnya politiknya bukan lagi benar salah tetapi berubah menjadi menang kalah. Dan hari ini mestinya kita bisa kupas tuntas tuh. Mumpung hari ini ada dari adik-adik STEMIK IKMI dan dari Universitas CIC. Semoga dari anak-anak muda ini keluar gagasan-gagasan baru. Masih punya talenta-talenta bahwa untuk mencapai sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Karena punya prinsip-prinsip kebaikan. Dan mereka belum sampai terkontaminasi oleh dengan cara-cara yang buruk. Semoga dari mereka pula insya Allah akan hadir pemimpin-pemimpin baik untuk masa depan bangsa dan negara ini. Itu dia.
Istimewa sekali Bang Hak. Ini ada pertanyaan yang sering kita dengar nih Bang. Bagaimana kemudian kepemimpinan di daerah ini harus baik pemimpinnya. Sehingga kalau orang-orang baiknya tidak masuk dan memimpin maka akan sulit. Nah maksudnya cara merebut otoritas yang baik itu bagaimana dan apakah wajib itu Bang kita merebut otoritas di semua lini itu Bang? Iya. Dipersilahkan Bang. Baik, terima kasih. Ketika kita akan memimpin sebuah organisasi besar, tentunya kita harus tampil dari organisasi-organisasi kecil. Sehingga semua lini organisasi itu kalau bisa kita kuasai. Karena mau tidak mau kita butuh dukungan ketika akan memimpin sebuah organisasi yang paling besar. Maka apakah itu organisasi kemasyarakatan, organisasi kemudaan, organisasi mahasiswa, harusnya di situ tumbuh untuk menjadi kader-kader pemimpin. Jangan sampai kemudian belum teruji kepemimpinannya, lalu dia mencoba untuk memimpin dalam organisasi yang besar. Bisa berantakan organisasi yang dipimpin. Maka semua lini organisasi harusnya menjadi tangga untuk mencapai kepemimpinan yang lebih tinggi. Tampillah dari mahasiswa, dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswanya. Ketika di situ tampil sebagai presiden mahasiswa, gagasannya cemerlang, cara kepemimpinannya bagus, prinsip-prinsip demokrasi diterapkan. Maka ketika dia tampil di dalam masyarakat, memimpin organisasi masyarakat, lebih bijak dan pengalamannya lebih luas lagi. Hingga pada gilirannya ketika semua lini organisasi dia bisa naiki sebagai tangga-tangga untuk mencapai puncak kepemimpinannya, maka telah teruji cara-cara memimpinnya. Dan yang lebih penting lagi bahwa ketika kita akan menjadi pemimpin dalam organisasi yang lebih besar, jika tidak ada dukungan itu yang paling sulit. Dan dukungan itu lebih penting. Dan bagaimana menciptakan dukungan berarti gagasan kita, ide kita harus satu level dengan mereka. Persepsinya harus sama, cara pemahamannya harus sama. Sehingga ketika penguasaan lini organisasi kita bisa kuasai, artinya di situ kesempatan kita untuk mempersepsikan yang sama. Gagasannya juga sama. Ketika gagasannya sudah sama, maka saya jamin mereka punya tujuan yang satu warna. Dan ketika tujuan yang satu warna itu tergantung berbagai macam caranya, selama itu dalam konteks organisasi yang baik, insya Allah mereka akan tampil menjadi pemimpin yang baik. Karena banyak sekali pemimpin-pemimpin hari ini yang tercipta bukan karena caranya yang baik. Dan itu akan menjadi edukasi politik yang buruk bagi anak-anak muda. Maka yuk waktunya kita untuk memutus mata rantai. Supaya anak-anak muda ini tampil menjadi pemimpin-pemimpin masa depan tanpa harus dengan cara-cara yang buruk. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak bahwa pemimpin besar lahir dari proses organisasi yang kecil tapi di sana mendominasi dan gagasannya bisa dieksekusi dan diimplementasi dengan sangat efektif. Kita akan jeda dulu sejenak. Tetap saksikan Mireng Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Terima kasih masih membersamai kami di Mireng Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Di segmen yang kedua ini kita akan berikan kesempatan agar diskusinya lebih komprehensif kepada tamu kita di Midang bareng. Kepada sahabat-sahabat ada yang bertanya? Oke, dipersilahkan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Pratama Putra Sanjaya dari STMIK IKMI Cirebon. Saya mau bertanya Bang, Ya. apakah mungkin bisa menang menggunakan cara berpolitik benar salah di tengah pragmatisme politik saat ini? Baik Bang, terima kasih. Iya. Itu Bang, jadi pragmatisme politik lagi menjamur sekali Bang di pemilu ini Bang. Bagaimana caranya mengantisipasi itu Bang? Iya. Dipersilahkan Bang. Baik. Kalau pertanyaannya apakah mungkin bisa menang? Mungkin saja. Karena secara hakikat bahwa kebenaran itu pada akhirnya akan menang. Cuman butuh perjuangan yang memang harus sungguh-sungguh. Karena begitulah jalan kebaikan itu mendaki.
jalan keburukan itu menurun sehingga banyak orang terpeleset. Ya kan? Jalan kebaikan itu semuanya sulit. Semuanya mendaki banyak rintangan. Tetapi itu justru tantangannya. Jika kita ingin mencapai kebaikan, maka pastikan bahwa kita bersiap-siap apapun risikonya untuk mencapai kebaikan itu harus kita lalui. Jika kemudian kita menganggap bahwa hanya dengan cara-cara yang baik untuk bisa mencapai kemenangan, itu berarti kita punya nilai yang baik. Jadi prosesnya tuh, ketika proses ini mencapai kebaikan berarti kita punya nilai yang baik. Kita juga punya standar yang baik. Kita punya prinsip-prinsip yang baik. Selama ini kita pegang, itu yang harus kita perjuangkan. Kira-kira kalau kita suruh milih yang baik atau milih yang buruk? Milih yang baik. Hanya saja keburukan lebih menarik. Oke, ngerti nggak maksudnya? Seseorang tuh suka kepada yang baik, tetapi keburukan jauh lebih menarik. Akibatnya orang memilih sesuatu yang buruk karena tampak menarik. Berarti yang pertama, seberapa sadar kita memahami kesalahannya, lalu kita mau mengkoreksi itu. Berarti dibutuhkan kesadaran tidak hanya dari masyarakat. Karena kepemimpinan juga harus menyadarkan. Itu tanggung jawab mereka juga. Karena bagaimanapun ketika masyarakatnya tidak teredukasi dengan baik, maka yang ada adalah politik transaksional. Ketika dia akan mendapatkan sesuatu dengan cara bertransaksi. Dan masyarakat juga untuk memberikan sesuatu dengan cara bertransaksi. Sehingga tidak ada win-win solution. Bukan menang-menang di antara keduanya. Tetapi yang penting dirinya menang mendapatkan sesuatu. Dan masyarakat pada gilirannya bukan yang menang. Karena masyarakat mendapatkan dampak-dampak yang buruknya. Karena pemimpin pada gilirannya adalah bagaimana ingin mesejahterakan masyarakat. Bagaimana ketika yang berkuasa adalah dengan cara-cara yang tidak baik. Maka dia akan tampil tidak lagi memikirkan masyarakat. Tetapi bagaimana untuk mencapai kepentingan-kepentingan pribadinya. Selama masyarakatnya sadar, kita serempak untuk bersama-sama di dalam menciptakan politik yang lebih beradab. Maka insya Allah hal yang baik yang kita harapkan tadi kita ingin capai mungkin bisa tercapai. Jadi tergantung apakah kita betul-betul memahami kesalahannya ataukah kita membiarkan keadaan itu terjadi. Karena begini, kejahatan bisa merajalela hanya dengan orang-orang baik yang tidak berbuat apa-apa. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Kita berikan kesempatan lagi untuk penanya kedua. Silakan acungkan tangan yang oke, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruliansa, saya dari STM IK IKMI Cirebon. Izin bertanya Pak, Ya. emang resikonya sebesar apa ya kalau praktek money politik itu semakin menggila? Terima kasih. Iya. Oke, ada resiko nggak sih Bang ketika money politik ini terus-terusan terjadi? Dipersilahkan untuk dijawab Bang Hak. Iya, resikonya adalah orang-orang yang berkuasa itu akan semakin kaya dan masyarakat akan semakin miskin. Itu resiko terburuk. Kenapa? Karena untuk mendapatkan dukungannya dia harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Maka ketika dia memimpin tidak ada pilihan lain kecuali bagaimana mengembalikan apa yang sudah dia keluarkan. Dan dampak dari proses itu adalah masyarakat tidak lagi menjadi tujuan utama untuk diciptakan kesejahteraannya. Ekonomi semakin sulit, pendidikan semakin mahal, semua biaya kehidupan semakin tinggi dan menaik. Pada gilirannya yang lebih punya dampak-dampak terburuk adalah masyarakat. Hampir semua negara-negara yang punya keterbelakangan kepemimpinan yang baik, dampaknya selalu seperti itu. Kejahatan akan naik. Kalau demikian jahat sudah naik, berarti tatanan masyarakat sudah berubah. Dan kalau demikian etika dan moral tidak menjadi tujuan utama. Bayangkan buruknya dampak yang akan tercipta ketika kita menggunakan dengan cara-cara yang buruk untuk mendapatkan kekuasaan. Karena sang penguasa tidak lagi mengemban amanah, tetapi mengemban tujuan individunya, tujuan golongannya. Dan apabila ini terjadi, maka wajib bagi kita, terutama nih para mahasiswa, anak-anak muda, tampillah untuk mengedukasi. Jika itu dibiarkan tetap berjalan, yang paling sulit adalah Anda. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan Anda. Maka tampillah untuk mengedukasi paling tidak diri, keluarga, dan lingkungan. Harus memulai dari hal yang paling mudah. Paling tidak yuk kita benci hal-hal itu terjadi.
Ya, paling tidak kita benci karena kita tidak melakukannya. Yang kedua, yuk kita cegah. Setelah kita benci, kita cegah. Dengan cara apa? Kalau tidak bisa dengan cara perbuatan, paling tidak dengan cara lisan untuk menasehati. Kalau kita punya kemampuan di atas dari lisan, maka yuk gerakan orang-orang yang ada di antara kita, di sekitar kita, untuk tampil menolak hal-hal itu. Karena pada gilirannya bukan saja penguasa yang semakin jaya, tetapi masyarakat yang kemudian semakin tersengsarakan. Jadi politik-politik yang sangat pragmatis itu mestinya kita sudah putuskan mata rantainya dan berada di tangan kita lah hari ini adanya. Itu dia. Istimewa sekali Bang Haq penyampaiannya bahwa jika ingin kebenaran menang maka kita harus menumbuh kembangkan gerakan-gerakan masyarakat dan mengedukasi masyarakat. Kita akan jeda sejenak, tetap di Mireng, Midang Bareng, Bang Haq menjadi lebih baik. Terima kasih masih di Mireng, Midang Bareng, Bang Haq menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat yang istimewa, di segmen terakhir ini kita masih berikan satu lagi kesempatan untuk lebih menguatkan tema pada malam hari ini. Kita berikan kesempatan, silahkan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan. Saya dari kampus STMIK IKMI Cirebon. Saya ingin izin bertanya, Bang Haq. Ya. Menurut Bang Haq, siapa yang salah? Apakah masyarakat yang memilih karena uang atau calon pemimpin yang melakukan politik uang? Terima kasih. Iya. Oke, siapa nih yang salah Bang? Orang yang pengen terus diberi atau politisinya yang bagi-bagi duit? Dipersilahkan untuk dijawab Bang Haq. Baik, untuk menjawab ini yuk kita mundur ke belakang. Bahwa begitu menariknya bangsa kita ini, sangat istimewanya sehingga banyak sekali pendatang-pendatang dari negara-negara luar. Begitu melihat potensi daerah yang luar biasa, maka yang ada adalah eksploitasi sumber daya alam. Apakah kemudian yang penjajah itu akan mengedukasi, mendidik rakyatnya? Dijamin tidak. Oke? Kenapa? Kalau rakyatnya pinter, pasti terjadi perlawanan. Ya, jadi politik uang itu akan menjamur ketika cara berpikir masyarakatnya juga sangat minim. Berarti ada dua tokoh tuh yang harusnya diperankan. Yang pertama adalah para cendekiawan. Cendekiawan ini dulu juga sama. Orang-orang yang kemudian dari luar negeri datang ke Indonesia, yang belajar dari luar negeri datang kembali ke negara kita Indonesia, lalu di situ sebagai penggerak untuk membangkitkan semangat perjuangan melawan penjajah pada waktu itu. Jadi cendekiawan harus tampil. Mereka-mereka inilah para cendekiawan yang harusnya menjadi awal untuk bergerak. Bagaimana tidak hanya menyalahkan, tetapi yuk kita ambil peran untuk bertindak. Karena peduli bukan berarti kemudian kita hanya mengeluhkan tentang gelapnya malam. Tetapi harus ada cara bagaimana menyalakan lilin. Oke? Jadi tidak peduli kita hanya mengeluh buat apa malam, buat apa gelap. Tetapi yuk nyalakan hanya walaupun hanya sebatas lilin saja. Artinya kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Tapi yuk kita ambil peran tanggung jawab. Yang kedua selain dari cendekiawan adalah para pemimpinnya sendiri. Dia harus menyadari bahwa tujuan kepemimpinannya adalah bagaimana mesejahterakan masyarakat. Sehingga dia tidak akan melakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi apakah kemudian masyarakatnya yang salah Bang? Tidak juga. Kalau masyarakatnya kemudian dia mau menumbuhkan pengetahuannya, mau menambahkan kualitas pendidikannya, maka saya jamin masyarakat bisa menahan godaan itu. Apakah kemudian kepemimpinannya Bang kalau gitu yang salah? Tidak juga. Kalau pemimpinnya punya prinsip-prinsip yang baik di dalam memimpin, maka dia tidak akan menggunakan dengan cara-cara itu. Berarti garis merahnya adalah pendidikan. Maka politik yang buruk akan tumbuh subur di daerah, di negara yang pendidikannya rendah. Tetapi politik berdemokrasi akan baik
ketika tingkat pendidikannya juga bagus. Kalau demikian, yuk menjadi ukuran kita hari ini seberapa banyak yang tingkat pendidikan kita tinggi atau tingkat pendidikan kita rendah. Karena bagi orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah, hanya untuk bagaimana mendapatkan sesaat, tidak ada kepentingan jangka panjang. Tapi buat mereka yang punya pendidikannya tinggi, berpolitik adalah bagaimana menciptakan masa depan yang lebih baik. Jadi sebagai masyarakat ambil peran, sebagai pendidik ambil peran, sebagai pemimpin ambil peran. Sehingga semuanya memiliki peran untuk memperbaiki cara-cara yang salah yang selama ini kita lakukan. Itu dia. Istimewa sekali Bang Haq. Jika ingin baik, maka semua harus berperan dengan baik. Kita tiba pada closing statement nih Bang. Bagaimana dengan situasi politik yang hari ini ada, seperti apa ke depan kita harus bersikap. Dipersilahkan Bang Haq. Nah, pemirsa RCTV Langkapadane dimanapun berada, dan adik-adik abang dari STEMIK IKMI, kemudian dari Universitas CIC, hari ini kita belajar bagaimana melihat politik. Apabila politik itu punya kepentingan penguasa, maka siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, dia yang menang. Oke? Jika politiknya untuk kepentingan golongan, maka yang terjadi transaksional. Maka sebaik-baik politik adalah interaksi antara kepemimpinan dengan masyarakat. Karena memang tumbuh dari masyarakatlah pemimpin itu. Yang terjadi, maka apabila politiknya adalah interaksi hubungan antara pemimpin dengan masyarakat, yang ada adalah edukasi kepemimpinan, pendidikan kepemimpinan di setiap lini organisasi masyarakat. Ketika dia tampil di keluarga, bijak, sayang, tampil di teman-temannya sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, maka itu akan muncul generasi-generasi ke depan yang tidak lagi menang kalah, tetapi bagaimana menggunakan dengan cara-cara yang benar. Jadi pastikan berpolitik yang paling tepat bukan untuk menang kalah, tetapi harus dengan cara benar atau salah. Dan kita lebih memilih untuk bagaimana dengan cara-cara yang benar. Dan itu jalannya adalah dengan cara pendidikan. Apabila pendidikan kita baik, maka insya Allah cara-cara yang baik juga kita bisa lakukan. Dan dampak dari politik uang ini yang mengakibatkan semua masyarakat menjadi menderita harus kita putuskan saat ini juga. Dan hari ini kita juga harus betul-betul punya komitmen baik untuk memulai dari diri kita, memulai dari lingkungan terdekat kita, memulai dari keluarga kita untuk punya pandangan bahwa di dalam berpolitik bukan sesuatu yang sulit, tetapi bagaimana menciptakan ayah kita baik dalam pekerjaan. Kenapa? Karena keputusan pemerintah baik di dalam perusahaannya. Ibunda kita ke pasar tidak mengeluh dengan harga sayuran yang mahal. Kenapa? Karena keputusan politik bisa menstabilkan harga. Adik-adik kita bisa sekolah dengan biaya yang terjangkau. Kenapa? Karena keputusan politik juga memutuskan keterjangkauan biaya. Sehingga politik kita jangan sampai hanya mengandalkan uang, tapi bagaimana interaksi hubungan kepemimpinan dengan masyarakat. Yuk kita mulai supaya edukasi ini dimulai dari hal yang paling mudah, saat ini juga, dan dari lingkungan yang terdekat. Itu dia. Istimewa sekali Bang Haq, bahwa sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang mampu berinteraksi dengan masyarakatnya dan mencerdaskan rakyatnya. Kita tiba di akhir acara, saya ucapkan terima kasih sekali pertama kepada Bang Haq atas ilmunya. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat dari mahasiswa STEMIK IKMI Cirebon, kemudian dari Universitas CIC Cirebon. Terima kasih yang ketiga juga kepada sponsor utama pada program Midang Bareng, yaitu PT SBCR Surabraja.